Pengertian pasar. Pasar diartikan secara sederhana sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pasar dapat juga diidentifikasikan sebagai tempat atau kegiatan yang mempertemukan permintaan dengan penawaran terhadap barang dan jasa. Dari definisi tersebut, ada 3 hal terpenting terbentuknya sebuah pasar. Pertama, terdapat penjual dan pembeli. Dan kedua, mereka bertemu di sebuah tempat. Ketiga, terjadi kesepakatan di antara penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi. Sementara, mekanisme pasar adalah proses, tata cara atau mekanisme pembentukan tingkat harga melalui interaksi kekuatan permintaan dan penawaran. Sedangkan ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang memungkinkan berlangsungnya alokasi produksi, distribusi, dan konsumsi dengan menggunakan mekanisme pasar. B. Jenis-jenis pasar. Berdasarkan sifat-sifatnya, pasar dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan monopolitik. Sebelum kita membahas satu demi satu pasar ini, berikut beberapa ciri umum dari keempat pasar tersebut. 1. Persaingan sempurna. 2. Monopoli. 3. Oligopoli. Dan yang keempat, persaingan monopolitik. 1. Persaingan pasar sempurna. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna apabila suatu komoditas baik barang maupun jasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Terdapat banyak sekali produsen yang membuat dan menjual komoditas tersebut. B. Pembeli terhadap komoditas tersebut sangat banyak. C. Komoditas yang dijual oleh semua produsen hampir sama atau mirip satu dengan lainnya. Tidak terdapat perbedaan bentuk, sifat maupun kualitas yang spesifik. Serta komoditas yang diperjualbelikan relatif homogen. D. Semua pihak baik penjual dan pembeli memiliki informasi yang mengenai harga barang-barang tersebut. E. Pelaku bebas keluar masuk pasar tanpa ada aturan khusus. Melalui ciri-ciri di atas, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna terbentuk interaksi kekuatan penawaran dan permintaan. Menurut Adam Smith, menyatakan mekanisme pasar dalam persaingan sempurna ditentukan oleh invisible hand atau tangan yang tak terlihat. Jauh sebelum Adam Smith mengatakan demikian, Ibnu Taimiyah dalam karya yang berjudul Al-Hisbah fi al-Islam menyatakan bahwa besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Harga yang terbentuk dalam pasar persaingan sempurna adalah harga yang adil dan efisien. Karena itu, adanya koalisi antara penjual dan pembeli, penimbunan barang dengan maksud menaikkan harga atau bentuk penipuan lain yang bertujuan mengganggu mekanisme pembentukan harga merupakan suatu perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam. Pada pasar persaingan sempurna ini, peran perusahaan dalam menentukan harga relatif sangat kecil. Perusahaan yang terlibat dalam pasar persaingan sempurna akan bertindak sebagai price taker, yaitu hanya bisa mengikuti harga yang terjadi di pasar. 2. Pasar monopoli. Pasar monopoli terjadi bila hanya ada satu produsen atau penjual dalam suatu pasar, sedangkan pembelinya adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan barang tersebut, seperti BBM, listrik, dan yang mana hanya dikuasai oleh PT Pertamina, PT PLN, dan PT Peruri. Oleh karenanya, Pertamina dan PLN selaku penjual bebas menentukan harga di pasarnya. Munculnya kekuatan monopoli juga dapat disebabkan oleh beberapa hal baik yang bersifat alamiah maupun disengaja, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kekuatan monopoli bisa timbul karena sifat produksi barang tidak dapat dilakukan oleh siapa saja. Hal ini menyangkut kerahasiaan negara dan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak, sehingga undang-undang tidak membenarkan adanya perusahaan lain yang memproduksi barang sejenis. Dalam monopoli, perusahaan atau menjual dapat menentukan harga. Namun hal ini berpotensi terjadinya tindak kesewenang-wenangan. Ketika perusahaan terjebak pada motif memaksimalkan keuntungan, maka ini akan menyebabkan tingkat kestabilan harga dan kesejahteraan konsumen berkurang. Saat ini praktik monopoli mulai banyak ditinggalkan. Hal ini terlihat dari munculnya undang-undang anti monopoli di berbagai negara. Sebenarnya monopoli tidak selalu buruk asalkan kekuatan dan kemampuan untuk menentukan harga tidak digunakan sewenang-wenang untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. 3. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli diartikan sebagai perusahaan rival yang dominan dalam suatu industri. Bentuk pasar semacam ini lebih sering dijumpai dalam perekonomian sehari-hari. Pada umumnya, pasar oligopoli ini gabungan dari beberapa perusahaan yang mendominasi. Dalam suatu pasar oligopoli ini, kedudukan perusahaan akan saling menguatkan jika dapat saling bekerja sama. Sebaliknya, jika perusahaan yang bergabung dalam pasar oligopoli tidak bekerja sama, maka posisinya akan saling melemahkan. Kerjasama antara perusahaan dominan ini sering disebut kartel. Contoh pasar oligopoli atau kartel dalam skala internasional adalah OPEC, The Organization of Petroleum Exporting Countries, yakni perkumpulan negara produsen dan eksportir minyak di seluruh dunia. 4. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar yang hampir sama produk yang dihasilkan antara penjual satu dengan lainnya. Seperti halnya dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan monopolistik juga terdiri atas banyak pembeli dan penjual. Kan tetapi berbeda dengan pasar persaingan sempurna, produk yang dihasilkan oleh para penjual atau produsen tidak homogen. Artinya tidak persis sama antara satu penjual dengan penjual lainnya. Artinya, terdapat perbedaan produk dan setiap penjual memiliki kekuatan untuk meningkatkan harga berdasarkan perbedaan produk tersebut. Adapun ciri-ciri pasar persaingan monopolistik sebagai berikut. A. Diferensiasi produk. Produk yang ditawarkan dalam pasar persaingan monopolistik memiliki perbedaan dan ciri yang khas, meskipun hanya sedikit. Diferensiasi biasanya bersumber dari kualitas produk, ukuran, dan lokasi penjualan. B. Persaingan produk. Dikarenakan adanya perbedaan produk, maka biasanya perusahaan menggunakan perbedaan tersebut untuk meningkatkan permintaan. Hal ini dapat bertujuan untuk meningkatkan promosi. Pada kasus ini, harga tidak lagi menjadi alat bersaing yang utama, melainkan hanya untuk meningkatkan daya beli konsumen. C. Bukan saling mempengaruhi. Efek ekonomi dari suatu perusahaan tidak mempengaruhi pasar industri secara keseluruhan, sehingga perilaku suatu perusahaan dapat diabaikan. C. Mekanisme pasar dalam Islam. Beberapa tokoh pemikir ekonomi Islam telah mengutarakan pendapatnya mengenai mekanisme pasar seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Antara lain Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan melalui interaksi antara kekuatan permintaan dengan penawaran tanpa ada pihak yang terpaksa dan merasa dirugikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama
dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Penyayang padamu. Pola pasar persaingan sempurna yang membentuk harga paling efisien merupakan bentuk pasar yang sangat diinginkan. Islam mendorong ke arah itu dengan melarang perilaku negatif yang menimbulkan ketidakadilan atau mengganggu proses pembentukan harga secara alami. Setiap bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan dilarang, antara lain: 1. Mengurangi timbangan. Pengurangan timbangan adalah perbuatan zalim. Pembeli memperoleh jumlah barang yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan. 2. Menyembunyikan cacat atau kejelekan barang yang dijual. Islam menghendaki setiap perilaku transaksi berkewajiban menyampaikan informasi terkait dengan barang yang diperjualbelikan. 3. Transaksi najasi. Transaksi ini merupakan praktik perdagangan yang melibatkan persengkongkolan antara penjual dengan pihak lain untuk mengecoh atau menawar dengan harga yang lebih tinggi. 4. Penimbunan barang atau ihtikar atau monopoli. Menimbun barang dengan maksud untuk memperoleh keuntungan harga yang lebih tinggi. Dan yang kelima, transaksi yang mengandung masyir dan gahrar atau ketidakpastian. D. Intervensi pasar. Intervensi pasar dalam ekonomi Islam hanya dapat dilakukan untuk pengadilan harga. Pengadilan ini dilakukan harga apabila bergerak tidak terkendali. Misal, harga bahan pokok terus meningkat dikarenakan adanya kemarau panjang, sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan agar harga kembali normal, yakni dengan cara melakukan impor barang sehingga harga di pasar akan turun secara alamiah. Intervensi pasar bagi masyarakat dengan daya beli yang lemah seperti hukum du'afa dapat menggunakan subsidi dari Baitul Mal yang dikelola melalui negara. Intinya, intervensi dilakukan agar kepentingan masyarakat banyak terlindungi tanpa mencederai dan melumpuhkan pihak-pihak produsen. Sejarah mencatat kaum muslimin pernah mengalami kenaikan harga yang signifikan di kota Madinah. Untuk mengatasi hal ini, Khalifah Umar bin Khattab melakukan intervensi pasar dengan mengimpor sejumlah barang dari negara Mesir. Dengan masuknya barang impor dari Mesir, harga di pasar kembali normal seperti sedia kala. Namun, rendahnya daya beli kaum muslimin saat itu memaksa Umar mengeluarkan sejenis kupon yang dibagikan kepada kaum yang lemah. Dengan demikian, dalam Islam pun mengenal adatnya intervensi pasar dengan tujuan menjamin ketersediaan barang kebutuhan terutama bahan pokok. Dalam keadaan kekurangan bahan pokok, pemerintah dapat memaksa para penjual untuk mengeluarkan barang-barangnya ke pasar. Jika daya beli masyarakat lemah, maka pemerintah harus memberikan solusi, yakni dengan mengsubsidi sebagian harga dari uang Baitul Mal, dan jika uang dalam Baitul Mal tidak mencukupi, maka pemerintah memintanya dari para saudagar-saudagar kaya.